Anda melihat Jakarta untuk saat ini seperti apa? Alhamdulillah Jakarta dalam arah yang tepat pembangunannya, dan warga masyarakat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov, tapi mereka menginginkan kepemimpinan yang baru. Itu jelas. Kepemimpinan yang baru yang diharapkan akan memperbaiki Jakarta lagi ke depan. Policy atau kebijakan-kebijakan yang sudah baik akan diteruskan dan malah ditingkatkan pelayanan dan keterjangkauannya oleh warga Jakarta. Tapi polisi-polisi yang dirasakan tidak dekat, tidak pro dengan rakyat, ya harus dikaji ulang dan dicari solusinya, pasti ada. Oke, itu yang Anda dengar secara langsung? Saya dengar, karena saya turun di 267 kelurahan, saya 12 bulan keliling-keliling Jakarta nih. Waktu setahun lalu lebih putih karena jarang kena matahari. Tapi sekarang saya ngerasa ya, saya dapat blessing ya, berkah banget. Dikasih kesempatan jalan-jalan di sekitar Jakarta, ketemu dengan masyarakat. Pak Parjo di sini di Senayan, Bu Nur Hayati di Bukit Duri, di luar Batang saya ketemu sama Daeng Ajis, saya ketemu di Penjaringan dengan tokoh-tokoh Pak Sabri, saya ke Kalideres, saya ke Condet, ketemu tokoh-tokoh yang saya catat. Nanti insya Allah saya akan terbitkan buku 12 bulan menyapa warga Jakarta. 12 bulan menyapa warga Jakarta. Ini artinya terkait dengan aktivitas Anda untuk saat ini gitu. Win or lose ya. Terpilih atau tidak terpilih, saya rasa ini akan bisa jadi pegangan buat siapapun yang nanti akan lebih mengenal Jakarta ke depan. Anda tidak takut dikatakan sebagai follower? Karena dengan cara ini kan sudah pernah dilakukan sebenarnya oleh pemimpin sebelumnya. Belusukan itu betul-betul cara yang paling efektif. Saya melakukan survei internal, 83,7% dari warga Jakarta ingin pemimpinnya itu yang hadir di tengah-tengah mereka, yang belusukan. Jadi inovasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini nggak salah kalau kita ikuti gitu loh, bahwa ini adalah yang diinginkan oleh masyarakat. Dan saya tanya selalu ke masyarakat, terakhir gubernur siapa yang ada di sini? Semua bilang Pak Jokowi. Jadi menurut saya ini adalah cerminan ke depan pimpinan dari Pemprov itu harus terus menyapa masyarakat dan bertatap muka. Karena begitu diajak bertatap muka, oke banget mereka mendukung program pemerintah. Oke, tapi kalau kita lihat program Pemprov, tadi Anda katakan memang tidak semuanya buruk begitu ya. Masyarakat Jakarta pun juga mengakui bahwa pembangunannya cukup positif. Kalau memang ada yang baik harus kita teruskan. Apa sih yang Anda lihat yang cukup baik yang dirasakan di Jakarta ini? Yang cukup baik kemacetan ya. Kita bisa lihat. Kemacetan cukup baik? Dibanding dengan mungkin itu bisa lebih buruk lagi. Tapi kemacetan Pak Basuki sudah melakukan terobosan-terobosan ya, kita perlu akui. Kemacetan sudah sangat baik ke depan. Banjir sudah menurut saya sudah sangat baik penanganannya, dan perlu diperbaiki lagi bagaimana caranya kearifan lokal bisa kita rangkul, perawatan sungai, aliran air. Ada sedikit-sedikit yang bisa diperbaiki, tapi secara umum sudah bagus. Saya rasa masalah kebersihan dengan pasukan oranye itu sudah bagus juga Pemprov, dan pembangunan infrastruktur, sayangnya pembangunan infrastruktur yang masif seperti ini belum menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat, khususnya di lapisan menengah ke bawah. Mereka merasakan ya itu kan enak dilihat gitu fisik, tapi kami nggak merasakan titisan atau tetesan dari lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh infrastruktur yang dibangun. Artinya malah banyak dari belum merata begitu kaitannya dengan pemerataannya masih kurang, dan ya itu keluhan dari mereka. Jadi saya menampung aspirasinya, saya sudah sampaikan juga sih ke Pemprov, ke Pak Jarod. Oke, sebelum kita membahas lebih serius lagi, saya terdistract dengan ini nih Bang. Ini minuman yang selalu Anda bawa sehari-hari. Iya, ada yang merhatiin juga ya. Iya, saya selalu memperhatikan Anda selalu membawa ini dengan minuman ini. Saya bicara di 8-12 event setiap hari, dan pita suara saya maupun badan saya itu perlu asupan dari liquid yang cukup. Nah, ini namanya infused water. Saya isi selalu dengan jeruk lemon yang diiris, terus diisi air putih, ditambahkan madu dan habatus soda. Jadi ya sehari alhamdulillah bisa, suaranya masih terdengar walaupun udah kadang-kadang jam 11.30 malam saya bawa ini. Dan ya mudah-mudahan ini teman-teman juga bisa ngikutin, karena ini pemberian yang sangat-sangat simple dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa jeruk, air, madu dan habatus sauda atau apapun juga itu
yang murni dari alam bisa kita pakai untuk menjaga kesehatan kita. Berapa botol biasa dalam satu hari, Bang? Saya minum mungkin 6 liter sehari. Banyak banget ya. Biasanya kan 6 disarankan liter. 3 liter mungkin atau 2 Iya. liter. Saya karena kegiatan saya sangat banyak, pagi-pagi aja saya ada mungkin 2 botol, Iya. terus 2 botol sore, 2 botol malam. Oke, selain lari, kemudian infuse water, dan juga stretching ini, cara Anda untuk menjaga badan supaya tetap sehat dan Tidur semangat cukup, beraktivitas. itu yang saya problem, tidur kurang cukup. Jadi tidur harus cukup. Saya pengen sebetulnya sih bisa tidur 6 jam sehari, tapi kenyataannya hanya kadang-kadang 5 jam, kadang-kadang 4 jam setengah. Tapi saya suka nyicil-nyicil gitu loh. Kalau tidurnya kurang, saya nyicil tidur di mobil, atau tidur pas lagi event. Oh enggak ya? Enggak. Kadang-kadang suka ngantuk juga. Tapi Terbantukah itu? ya harus terbantu dan kita harus disiplin karena tidur itu sangat penting. Terus sama jaga makanan. Oke, boleh dibagi sama pemirsa apa yang Anda lakukan setiap harinya untuk menjaga badan Anda tetap sehat selain dengan Pagi infuse water? bangun pagi ibadah subuh ya, terus habis itu makan buah. Saya makan itu 6 kali sehari. Jadi saya makannya sedikit-sedikit gitu. Buah selalu mendahului makanan yang biasa, makanan berat. Jadi saya makan pagi, terus sebelum makan siang, terus makan siang, sore, sama makan malam ya, 6 kali lah. Nah itu banyaknya sih buah sama ya kalau nasi merah paling 1 kepel gitu, 3 sendok. Saya banyak makan ikan, saya nggak suka daging. Oke. Ayam sekali-sekali, sayur ya banyak. Saya jarang sekali makan gorengan. Jadi cukup pilih-pilih menu juga ya, Bang? Tapi kalau lagi kunjungan ke warga kan makannya bakwan. Semua ada. Bakwan, ada gorengan semua ya dimakan juga. Dimakan juga gitu. Habis nggak enak kan udah ditawarin. Dan saya selalu fokus untuk jangan sampai berkurang cairan di tubuh saya. Oke. Bang, ketika Anda melakukan belusukan, bertemu dengan warga, apa sih momen paling menarik bagi Anda? Momen paling menarik kalau saya bisa bicara dari hati ke hati. Jadi keluhan mereka, dan kadang-kadang mereka juga sangat ini ya, nggak dibuat-buat ya. Bahwa kalau dia mengkritik, Bapak enak datang ke sini aja gitu. Saya berapa kali pernah diusir juga sama RW. Oh ya? Iya pernah, karena ya ada hasutan-hasutan. Tapi begitu saya datang terus saya ngomong sama Pak RW-nya, Pak, ini kami datang bukan untuk kampanye, bukan untuk kampanye, tapi kami sosialisasi. Saya ingin memperkenalkan diri saya dan ingin mendengar aspirasi. Begitu dijelasin mereka akhirnya terima. Ada juga yang menitipkan, mulai dari aneh-aneh lah, ada yang nitipin cincin, ada yang nitipin. Saya pikir apa ini, katanya ini Pak, pakai Pak, karena kalau dipakai terus insya Allah Bapak jadi gitu. Saya pikir gimana, udah ada lebih dari 12 cincin yang dikasih, udah 12 bulan ya. Jari hanya 10. Jari masih gini. Ya banyak yang lucu-lucu deh. Dan warga itu sangat-sangat spesial menurut saya. Warga Jakarta itu tulus dan mau dia mendukung program pemerintah. Itu yang saya bingung gitu. Misalnya masalah penggusuran gitu, kalau dijelasin dengan baik, relokasi, bahwa ini loh kalian menghalangi kepentingan umum karena ini adalah aliran sungai, daerah aliran sungai. Kita akan bangun solusinya seperti ini. Ya. Nah mereka kalau kita terangin seperti itu dan ada solusinya, mau mereka membantu program pemerintah. Sangat mau. Wah luar biasa. Saya kadang-kadang terenyuh gitu kalau mereka harusnya dihadap-hadapi sama aparat gitu. Padahal kalau diajak bicara Pak Jokowi kan udah nyontohin gitu, Ya. bagaimana menyentuh hati daripada warga masyarakat, diajak makan itu udah seneng banget. Mereka seneng banget. Dan katanya warga Jakarta itu keras, warga Jakarta itu militan, preman. Ya ada yang begitu, tapi mayoritas itu baik-baik. Baik-baik. Siapa sih figur pimpinan yang Anda lihat begitu? Sosok siapa sih sebenarnya yang Anda lihat untuk saat ini? Kalau untuk Jakarta sih ya gubernur-gubernur sebelumnya itu inspiratif semua, terutama Pak Jokowi ya. Saya lihat bahwa ada perubahan. Warga masyarakat itu punya harapan gitu ngelihat orang yang ya mereka damba-dambakan itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan kalau dilihat dari level nasional mungkin Pak Prabowo itu orangnya negarawan banget gitu. Oke. Besar hatinya. Kemarin nerima Mas Anies Ya. walaupun
tunjukin video-video debat saya sama Mas Anies waktu Pilpres 2014, tapi dia bilang, ini kan bukan tentang Prabowo, ini kan bukan juga tentang 2014, orang kita menatap ke depan kok. Iya. Bukan tentang persaingan, apalagi ngomong tentang 2019, ini tentang 2017, warga Jakarta harus lebih baik. Jadi dua itulah menurut saya Pak Jokowi, Pak Prabowo luar biasa sebagai inspirasi anak-anak muda yang ingin menjadi pemimpin bangsa kita. Oke, satu sisi saya juga sepakat bahwa dua tokoh baru begitu ya, dua tokoh muda yang bisa menjadi inspirasi. Salah satu cara Anda untuk bisa mengenalkan diri Anda juga melalui media sosial. Tidak sedikit juga yang memberikan komentar tidak baik begitu ya, Iya. terkait dengan apa yang memang Anda lakukan. Boleh nanti kita bicarakan itu, Bang? Boleh dong? Oke, Boleh. kita akan kembali pemirsa mencari Jawara Jakarta sesaat lagi.